Terus rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eling-eling napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf. Sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini dzurriyahe sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah, di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan dzurriyyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi, hormat kan enak. Bapak wis soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi, sebagai Karmen, katokan cekak, kan juga bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak, main gaple. Kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lo nak kiai oleh kiai kan enggak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial.
Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'du hamba. Kalau kiai boleh. Kalau menaik maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu enggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun enggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya enggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu enggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus wong Mekah darani Saibatul Hamdi, napa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono le mikir jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut Kilab. Jadi maknane Kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok maknane Kilab, asu. Oh, kasus yo. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge Kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani Kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqalit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqalit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya
hampir semua alam itu mangkul, napa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, napa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka sumya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina.
Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, ini disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya enggak ada semen, enggak ada terus dilapisi baja, enggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus, tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang enggak perlu ada zaman itu, karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin, karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang, secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap gak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyyatam ba'duha. Ngene jogeman kula suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok napa? Makanya dawuh tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci.
Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang pondok lu cek apal juz amma sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cara Imam Ghazali zalat thiqah bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian enggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin iku tenan ta ora. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi bakda Isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen niku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iso nak paham lah, nak paham banget ya era bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jauza'u lintang jauza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa ikdu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan
Duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani wa rawahu lang riwayatna sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong. Sembayang nyolong jambu kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham? Ribet ya. Paham tak maksudnya? Kira aja provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbayo soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, dadi nek bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Ora usah amin ra paham ya ora apa-apa. Kaya Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak-bengok rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbah dhewe buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbah ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapake sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal trimo kia. Apa bayangkan kali itu Nabi. Ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Wah yo ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat tuh. Aku kadang yo iskal iku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa, nggo rame-rame napa? Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen nek sira paham, mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter swara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi niku. Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan.
Malah ribet toh. Yes, sekarang Allah sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, tibane Habib tibane wis pokoke rame-rame untuk syafaat apa? Kanjeng Nabi. Ora sambayang ora rawuh malah ngel-ngel apa. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Ya, hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak tok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adamin saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utahe mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jamak. Sarotun te mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane bathuk-bathuke utawa wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Iku banget gak pantes ya, napa banget? Gak pantes ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badruhu apa napa purnamane nabi apa badruhu apa purnamane nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa sing kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bae Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balin malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana?
kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bae nabi kafir. Kaya apa ora pantese? Nanti nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh, dia mat ngilangi kafir. Lah kowe bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Lan kalau kowe ra hafid kowe nang bapakmu wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Lan kula kan meksa sampean ya angel. Ya tapi wis menawa ngakhiri nasab napa? Nasab. Dadi kowe sampeyan iso critane putumu, terakhir gak goblok iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbahmu cek goblok, buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya dadi eling-eling ya. Terus teks hadis sahihlah iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena ndak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wae kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal ismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi